Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita melanjutkan materi sekarang konsep gaya dan hukum Newton. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, dan kecepatan benda. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalnya ada dua mobil tabrakan. Apa yang terjadi? Masing-masing mobil memiliki gaya, yaitu gaya mesin. Ketika bertumbukan, maka apa yang terjadi? Terjadi perubahan bentuk mobil. Awalnya mobilnya mulus jadi berantakan. Kemudian arahnya bisa berubah. Kemudian yang awalnya bergerak, mobilnya punya kecepatan tertentu, akhirnya jadi berhenti. Jadi mengubah kecepatan benda. Jelas anak-anak? Ya, adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. SI gaya Newton. Dalam CGS satuannya adalah dine. Gaya dilukiskan dengan garis berarah anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F, titik A, pangkal gaya, dan titik tangkap gaya. Jadi kalau dilukiskan gaya misalnya dimulai dari titik A, kemudian dibentuk seperti anak panah, menunjukkan arah dari gaya. Jelas ya anak-anak? Contoh melukis gaya. Misalnya 5 Newton diwakili 1 cm. Gaya 15 Newton diwakili 3 cm. 25 Newton diwakili 5 cm. 40 Newton diwakili 8 cm. Maka lukisan gayanya sebagai berikut. 15 Newton berarti 3 cm. Garis 3 cm, anak panah dengan panjang 3 cm. 25 Newton, anak panah dengan panjang 5 cm. 40 Newton, anak panah dengan panjang 8 cm. Paham ya anak-anak? Jelas? Adalah neraca pegas atau dinamometer. Ini gambar dari neraca pegas atau dinamometer. Pernah lihat anak-anak? Misalnya orang yang jual rongsok kayak ini. Dia mengukurnya adalah gaya, yaitu gaya berat berapa newton barang rongsoknya. Seperti itu ya, biasanya seperti itu. Resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbolkan R atau ada yang menyimbolkan sigma F. Gaya yang segaris dan searah maka dijumlahkan. Gaya yang segaris dan berlawanan arah maka dikurangi. Contohnya gambar di bawah ini yang sebelah kiri. Gayanya searah F1 dan F2, maka resultannya R-nya adalah penjumlahan dari F1 ditambah F2. Kemudian lihat gambar sebelah kanan. Dua gaya berlawanan arah, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Maka F1 ke kanan, F2-nya ke kiri, maka resultan gayanya adalah pengurangan. Yang besar kurangi yang kecil. Misal di sini R adalah sama dengan F1 kurangi F2. Jelas ya? Contoh soal. Berapa resultan gaya yang bekerja pada benda di samping? Di sini ada 3 gaya, F1, F2, dan F3. Untuk mencari resultan gaya adalah
Gaya yang searah dikurangi gaya yang berlawanan arah, atau gaya yang ke kanan dikurangi yang ke kiri, yang besar kurangi yang kecil. Perhatikan gambar di samping. Gaya yang ke kiri yaitu F2 dan F3 sebesar 150 Newton ditambah 20 Newton dikurangi yang ke kanan yaitu F1 yaitu 125 Newton. Jadinya respon gayanya adalah 175 Newton dikurangi 125 Newton. Sama dengan respon gayanya adalah 50 Newton. Jelas ya? Macam gaya. Gaya otot adalah gaya otot tubuh kita bisa mendorong dan menarik. Gaya magnet diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Gaya mesin, gaya dari kerja mesin. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan muatan listrik. Gaya pegas adalah gaya kerja benda elastis. Dari macam-macam gaya tersebut dibagi menjadi dua, gaya sentuh dan tak sentuh. Gaya sentuh artinya gayanya bersentuhan langsung dengan bendanya. Contohnya di sini dari pengelompokan ini adalah gaya otot. Ada gaya mesin, gaya pegas itu bersentuhan langsung dengan bendanya. Sedangkan gaya tak sentuh, contohnya adalah gaya magnet. Tiba-tiba benda tertarik oleh magnet. Gaya gravitasi bumi, gaya listrik. Jelas ya? Gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Contohnya kalau gaya gesek pada mesin itu menimbulkan kerugian. Gaya gesek antar dan jalan menimbulkan kerugian. Tapi ada gaya gesek yang menguntungkan. Misalnya kalau kamu nggak ada gaya gesek, kamu akan kepleset. Berarti itu menguntungkan gaya gesek ya. Gaya gesek ada 3 macam. Gaya gesek statis adalah gaya gesek saat benda belum bergerak. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek pada saat benda bergerak. Kelajuan kritis adalah batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis lebih besar daripada gaya statis maksimum. Gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah suatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gayanya berlawanan benda akan mengalami pelambatan dengan lambang min A. Benda mengalami percepatan atau pelambatan karena gaya yang searah, lihat gambarnya, atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya pada jembatan, contohnya jembatan cantilever. Tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga dengan tegangan dan tegangan. Kombinasi setiap bagian membentuk segitiga. Maksimal panjangnya 240 meter. Lihat gambar di sampingnya. Jembatan lengkung. Konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran dan struktur ringan dan terbuka.
maksimal panjangnya adalah 900 meter. Jembatan gantung. Konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Gaya tekan diteruskan menara penyangga ke tanah. Maksimal panjangnya adalah 1780 meter. Lihat gambar di sampingnya. Massa dan berat benda. Massa dan berat benda itu berbeda. Massa itu adalah sekumpulan zat yang terkandung pada sebuah benda, sedangkan berat adalah gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat tergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub semakin besar percepatan gravitasinya. G-nya 9,8 Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Kalau di bulan gaya gravitasinya 1,6 Newton per kilogram atau 1,6 meter per sekon kuadrat. Rumusnya berat adalah massa kali gravitasi M kali G. Contoh soal, Andi ditimbang memiliki massa 40 kg. Jika percepatan gravitasi di rumah Andi 10 meter per sekon kuadrat atau 10 Newton per kilogram, berapa berat Andi? Diketahui massanya 40 kg. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat atau 10 Newton per kilogram. Berapakah beratnya? Berat di sini disimbolkan W. W itu bahasa Inggris weight. Weight itu artinya berat. W itu adalah M kali G, massa. M itu massa, G itu gravitasi. W sama dengan massanya 40 kilo kalikan 10 meter per sekon kuadrat. Ketemunya beratnya adalah 400 Newton. Jelas ya anak-anak ya? Hukum 1 Newton adalah resultan gaya-gaya yang bekerja 0. Gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus peraturan. Hukum 1 Newton nama lainnya adalah inersia. Apa itu inersia? Adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Jadi hukum 1 Newton menyatakan kedudukan benda awalnya. Misal kalau benda yang diam cenderung diam, benda yang sudah bergerak cenderung bergerak. Itu hukum 1 Newton. Jelas ya anak? Contoh hukum 1 Newton, misalnya Andi naik mobil dengan kecepatan tertentu, tiba-tiba mengerem mendadak, maka Andi akan terdorong ke depan, terlempar ke depan. Atau misalnya tiba-tiba mobilnya digas kenceng, kan kaget, maka penumpangnya akan terdorong ke belakang. Jadi awalnya diam, tiba-tiba suruh bergerak, tetap pengennya diem. Sebaliknya awalnya bergerak, mobil bergerak, tiba-tiba direm, maka cenderung untuk bergerak sehingga terdorong ke depan. Ini contoh hukum 1 Newton. Coba bagaimana dengan yang ini? Misalnya ada gelas berisi air, kemudian di bawahnya ada kertas. Ketika kertasnya ditarik pelan-pelan, apa yang terjadi? Coba kamu perhatikan di rumah. Kemudian ini pakai gelas plastik aja ya, takutnya pecah. Kemudian misalnya kertasnya ditarik cepat, apa yang terjadi? Ini berlaku hukum 1 Newton. Maka ketika ditarik pelan-pelan, maka dia akan mengikuti berlaku hukum 2 Newton. Dia akan jatuh, tumpah airnya. Tapi ketika ditarik cepat, benda yang diam cenderung akan tetap diam. Posisinya nanti kertasnya bisa ditarik, gelasnya tetap pada posisinya. Ini hukum 1 Newton. Silakan kalian coba di rumah ya. Hukum 2 Newton. Percepatan adalah
bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Maka di sini kalau benda yang sudah bergerak berlaku hukum 2 Newton. Maka mencari gaya yang bekerja adalah massa kali percepatannya. Percepatan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Semakin gayanya makin besar, maka percepatannya makin besar. Dan berbanding terbalik dengan masanya. Kalau masanya besar, maka kalau gayanya kecil, percepatannya juga kecil. Arah percepatan sama dengan arah gayanya. Contohnya, sebuah mobil bergerak karena diberi gaya mesin. Ini contoh hukum 2 Newton. Atau misalnya tadi, bendanya diam, ketika tiba-tiba bergerak, berarti ada gaya yang bekerja. Itu berlaku hukum 2 Newton. Jelas ya anak-anak ya? Contoh soal, sebuah mobil melaju dengan kecepatan awalnya 20 meter per sekon menjadi 50 meter per sekon selama 10 detik. Jika bobot massa mobil 10 kg, berapa gaya mesin untuk melaju dengan kecepatan tersebut? Di sini diketahui kecepatan akhirnya 50 meter per sekon. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon, waktunya 10 sekon, massanya 10.000 kg. Pertama, mencari percepatan. Percepatan adalah kecepatan akhir kurangi awal bagi waktu. Vt min V0 bagi T. Di sini percepatannya adalah 50, akhirnya kecepatan akhirnya 50 dikurangi kecepatan awal 20 dibagi waktunya 10. Sama dengan percepatannya 30 per 10. Percepatannya jadi 30 bagi 10 adalah 3 meter per second kuadrat. Kedua, mencari gaya mesinnya adalah F massa kali percepatan. Massanya 1000 kg, percepatannya 3 meter per second kuadrat. Jadi gayanya adalah 3000 Newton. Jadi jawabannya adalah gayanya adalah 3000 Newton. Jelas ya anak-anak ya? Hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberi gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hukum 3 Newton menyatakan hukum aksi-reaksi. Gaya aksi yang akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Itu bunyi hukum 3 Newton. Contoh hukum 3 Newton, misalnya orang mendayung ini ya, perahu. Dia memberikan gaya pada air ke belakang, dari depan ke belakang, maka nanti perahu memberikan reaksi ke depan. Jadi ada aksi-reaksi. Contoh hukum 3 Newton yang lain, misalnya berenang, tangannya mengayuh ke air dari depan ke belakang, maka air akan mendorong berenangnya itu dari belakang ke depan. Contoh yang lain misalnya hukum 3 Newton adalah orang berdiri. Kenapa bisa berdiri tegak? Karena badan orang itu memberikan gaya aksi ke lantai, lantai memberikan reaksi ke atas, memberikan gaya normal, sehingga bisa berdiri tegak. Jelas ya anak-anak? Masih banyak contoh hukum 3 Newton yang lainnya. Hubungan gaya berat dengan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Sedangkan gaya kontak terjadi pada saat benda bersentuhan. Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak, sering disebut dengan gaya normal. Lihat gambar di bawah ini. Jadi, gaya
Berlaku hukum 3 Newton ini. Berat sebanding dengan gaya kontaknya atau gaya normalnya. Nilai gaya berat sama dengan gaya kontaknya sehingga benda bisa berdiri tegak. Jelas ya anak-anak ya. Demikian belajar kita tentang konsep gaya dan hukum Newton. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas bisa tanya langsung dengan Pak Heri, hubungi Pak Heri, atau misalnya kalian baca buku ringkasan materi atau buku paketnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.